Oke, bulan Desember ini adalah bulan tersibuk untuk Persija Jakarta. Jadi total ada sekitar 6 pertandingan di bulan Desember ini. Kita udah lewatin 1 kemarin lawan Persik. Dan ada 5 pertandingan lagi di depan kita. Ini akan menguras tenaga yang ekstra. Tentu Carlos Peña juga harus mengatur siasat itu dengan seksama. Jadi di video ini beberapa hal akan gue sampaikan termasuk yang tadi juga. Terus ada kondisi terkini tim kita, tim Persija, gimana kondisinya. Terus kekuatan lawan kita, ada Komdis juga, kita kena hukuman lagi sama Komdis. Terus ada, gue juga mau kasih tahu siapa pemain yang cedera, siapa pemain yang nggak bisa tampil nanti ketika kita ngelawan Semen Padang. Sebelum itu gue minta kalian untuk di like video gue, karena kalian kalau nge-like pasti ratingnya jadi bagus, video gue jadi semakin disebar. Jangan lupa di-subscribe, banyak banget yang nonton, ternyata yang subscribe sedikit daripada yang nonton. Jadi jangan lupa juga di-subscribe. Sama seperti biasa juga, bulan Desember ini adalah bulannya promo. Gue masih menjual kaos gue dengan harga promo, bahkan gue akan memberikan hadiah. Ini ada parfum banyak banget di tangan gue, ada puluhan di tempat gue. Jadi yang beli kaos gue akan gue kasih gratis parfum. Jadi lo beli kaos ini dapat gratis parfum. Ya salam, ajib banget tuh. Jadi caranya gue tongolin di bawah nih link Shopee-nya. Jadi kalian bisa beli dari situ. Khusus pembelian kaos ini ya. Jadi pembelian kaos Persija ini. Kaosnya oke lah ini. Udah banyak banget yang beli. Jadi beli ini dapat parfum. Mantap luar biasa. Oke, gue mau ke yang pertama. Yang pertama tadi gue udah singgung. Itu masalah padatnya jadwal Persija Jakarta. Oke, kemarin kita tanggal 1 kita udah lawan Persik, menang alhamdulillah dengan permainan yang luar biasa, bagus banget. Pantang menyerah dari Persija, walaupun kemarin di babak kedua itu sempat ada sedikit mau bertahan, tapi akhirnya Carlos Peña berusaha mengimbangi lagi dengan ngeganti Simic dan Firza Andika, masang pemain tengah lebih banyak, jadi kita lebih kuat di lini tengah. Yang tadinya kita keserang terus jadi enggak. Ini cukup cerdik, cukup pinter buat gue. Strategi dari Carlos Peña. Sementara ini sebenarnya gue udah ulas ini tuh di konten sebelumnya. Jadi lu bisa tonton aja deh kalau misalkan lu mau ngeliat analisa tentang pertandingan sebelumnya. Jadi yang gue mau bahas ke depan, kita mau ngelawan Semen Padang. Jadi gini, 5 pertandingan itu buat lo tahu nih, total kan 6. Ada 6 pertandingan, 1 udah beres kemarin. Ada 5 lagi ke depan, oke? 5 lagi itu besok. Gue bikin ini di hari Kamis. Pertandingan kita kan Jumat lawan Semen Padang. Itu di tanggal 6 besok. Itu away, bukan di kandang kita. Terus tanggal 10-nya nanti lawan Borneo. Itu di kandang kita. Entah di mana. Bisa jadi di Pakansari lagi atau kayaknya sih Pakansari sih. Soalnya stadion-stadion lain belum siap. Gue juga mau sedikit ya. Banyak banget yang komentar di gue, kesian amat sih nggak punya stadion, pindah sana pindah sini. Gue bingung ya. Yang ngomong ini emang punya stadion? Nggak juga. Lo tuh memiliki stadion itu yang sekarang, ya itu sewa juga sama. Cuman perbedaannya, lo sewa dengan jangka yang lebih lama aja. Jadi jangan jangka panjang. Dan jatuhnya juga bukan punya lo juga, itu lo sewa juga, kontrak juga di situ. Nah, kenapa kita pindah-pindah? Karena Jakarta ini terlalu eksklusif. Terlalu banyak kepentingan di sana mengakibatkan kita nggak bisa bermain di Jakarta. Kita nggak bisa main di JIS karena dipakai konser. Kita nggak bisa main di GBK karena dipakai timnas. Mau ada konser juga, rumput belum jelas. Jadi yang harusnya kita bisa main di sana, bukan kita nggak mau, tapi nggak bisa gitu. Kita kandang kita punya 2, bos. Kita punya ada GBK, Gelora Bung Karno, sama JIS. 2 bahkan kita punya. Dan dua-duanya kapasitasnya melebihi kalian punya. Jadi, dan megahnya juga, wah ini standar internasional. Bagus banget. Jadi bukan kita luntang-lantung, karena kita terusir, bukan kemauan kita, tapi karena kita terusir, ya mau nggak mau kita harus bermain di luar Jakarta. Lagi-lagi itu sebenarnya bukannya lo ledekin, harusnya lo happy, karena kalau kita main di Jakarta lebih bahaya gitu ya. Kita bisa performanya lebih bagus ketika kita main Jakarta. Kalau kita main di luar Jakarta, lo harusnya happy sebagai rival atau sebagai tim-tim yang bersaing untuk 5 papan atas dengan Persija. Bukan cuma satu tim, ada beberapa tim. Harusnya kalian happy, karena itu menjadi kelemahan kita, nggak bisa bermain di kandang sendiri gitu. Bukan malah girang. Gue jadi bingung gitu, jadi kepala itu bagaimana maunya nih, jadi agak heran. Nggak apa-apa. Oke, next setelah tanggal 6, kita lawan Borneo tadi di home tanggal 10-nya. Terus kita berangkat lagi ke Bali, away, lawan Bali. Terus tanggal 21-nya
Desember semua ya. Kita home lagi nanti lawan PSS Sleman. Terus tanggal 28-nya kita lawan Malut itu away kalau nggak salah. Kita away lawan Malut nanti di tanggal 28. Jadi tanggal 1 main, tanggal 6 main, tanggal 10 main, tanggal 15 main, tanggal 21 main, tanggal 28 main. 6 pertandingan di 1 bulan. Bayangin, ini tentu menguras ekstra tenaga dari para pemain. Apalagi ditambah pemain kita juga banyak yang ada yang dipanggil timnas. Ada Doni dipanggil timnas. Ada siapa ya? Rehan Hanan dipanggil timnas. Ada Ferrari dipanggil timnas. Jadi yang harusnya rotasi itu berjalan dengan lancar, agak sedikit kesulitan karena pemain kita harus dipanggil ke timnas Indonesia. Nggak apa-apa. Demi negara, lagi-lagi Persija akan berkorban. Karena Persija itu tim yang paling menyumbang pemain, tim yang menyumbang pemain paling banyak se-Indonesia untuk segala usia ya. Tapi kayaknya sekarang ada beberapa tim yang udah lumayan nyumbang banyak juga karena kita kan nggak bisa menyerahkan semuanya. Kalau kita mau serahin semuanya, banyak banget kita bisa ada 5-6 pemain mungkin dari Persija semua gitu. Jadi dibagi karena aturannya liga tetap berjalan kalau Piala ASEAN ini berjalan. Jadi nggak bisa semuanya kita kasih. Padahal yang diminta mungkin sama timnas itu lebih dari 5 pemain mungkin. Karena Persija kontribusinya sangat besar untuk negara Indonesia. Oke. Yang tadi tentu rotasi sangat penting untuk supaya si Persija ini tetap stabil permainannya, karena pasti capek banget. 6 game dalam 1 bulan itu gila banget. Bahkan nanti gue akan singgung juga, gue akan bahas setelah ini, Witan dipaksakan bermain di posisi yang bukan seharusnya dia berada. Oke, sebelum gue kesana, gue mau ngasih lihat klasemennya, gue tampilin. Ini dia klasemennya, yang selama ini berisik banget ngeledekin kita, yang gue udah bahas di konten sebelumnya. Gue pikir poin kita tuh terpautnya tuh sekitar puluhan poin, ternyata cuma 2-3 poin doang. Rame banget gitu, maksud gue ini masih oke lah, ini masih bisa kita kejar. Hati-hati lo. Kalau di udak-udak tuh rata-rata lebih takut gitu. Ini kita di bawah, kita mau naik terus ke atas, yang di atas kebingungan tuh. Akhirnya kemungkinan bisa kepleset nanti itu. Yang penting sih kalau kepleset jangan tantrum, itu pesan gue aja deh. Oke, klasemen pertama itu dari Persebaya Surabaya. Terus yang keduanya dari Persib Bandung. Dia masih miss 1 pertandingan karena hari gue bikin video itu dia ada pertandingan di Asia. Terus ada Borneo di ketiga. Terus ada PSM Makassar, baru itu Persija Jakarta. Kita sama Arema poinnya sama, memang tipis banget. Dari peringkat 7 sampai ke peringkat 2 itu selisih poinnya tipis banget. Jadi kalau misalkan yang satu kalah, yang satu menang, itu bisa berubahnya total banget. Makanya penting banget nanti kita ngelawan Semen Padang itu harus menang, karena kalau kita kalah agak repot lagi nanti ngejar ya. Kalau kita menang kita bisa ada mungkin hitung-hitungan gue tuh kita ada di klasemen ketiga kalau kita menang lawan Semen Padang. Mungkin karena gue yakin lawan-lawan kita di atas ini akan kesulitan ngadepin lawan-lawannya juga gitu. Jadi harusnya dengan tren kita yang lagi bagus, harusnya kita bisa menang lawan Semen Padang. Kenapa? Karena gue ngelihat kita sekarang lagi bagus-bagus ya. 5 pertandingan terakhir kita berhasil nyetak, dari 5 pertandingan terakhir ya, kita berhasil cetak 11 gol dan cuman kebobolan 4 gol dari 5 pertandingan. Dan ini angka yang cukup bagus. Sedangkan Semen Padang itu terakhir, gue nggak tahu yang tanggal berapa tuh, dia baru dibantai sama Dewa itu sekitar 6-1 gitu. Jadi tren kita lagi bagus, tren si Semen Padang lagi turun. Ini sebenarnya momentum. Jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Ini mental kita lagi bagus-bagus ya. Jangan sampai nggak dimanfaatin peluang yang ini nih gitu. Soalnya si Mick juga ikut ngebocorin, dia bilang kondisi tim gila, kondisi tim itu luar biasa banget. Bahkan dia setelah terpukul hampir ngegolin lawan Persebaya, akhirnya kemarin dia bisa ngegolin. Si Mick ngegolin, Gustavo ngegolin. Ini 2 striker yang kita andalin, dua-duanya lagi dalam top performnya, lagi mentalnya lagi naik-naiknya. Terus kondisi di tim juga keharmonisan lagi luar biasa, lagi happy. Ini keren banget sih. Ini gue yakin banget karena ngelihat dari catatan-catatan ini kayaknya sih Persija lawan Semen Padang harusnya bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Kemungkinan besar insya Allah bisa. Oke. Terus yang terakhir, kabar dari, bukan terakhir, masih ada beberapa lagi. Firza Andika ini ada sedikit unik dari catatan dia. Jadi Firza Andika ini gue udah bikin inian sih,
catatan. Jadi Thomas Doll ini, si Carlos Peña ini dia berusaha ngikutin gaya Thomas Doll. Waktu itu sempat blunder dia ngegantiin posisi dia si Firza itu sama Rico Simanjuntak. Kacau banget itu, hancur banget. Jadi kesian Rico Simanjuntak ya. Rico-nya jadi kesian main harus di situ yang bukan di posisinya. Jadi dia bermain nggak bagus. Jadi fans ini tanya-tanya kok begini performanya. Padahal dia bermain bukan di posisinya. Oke, akhirannya kemarin Firza itu terpaksa harus keluar karena dia cedera, digantiin sama Witan. Dan Witan memerankan posisi pas waktu itu Thomas Doll peranin dia di situ. Back kiri. Padahal Witan kan kiri tapi lebih menyerang. Tapi ditaruh di back kiri. Oke, zaman Thomas Doll. Sekarang Peña berusaha nyontek itu dan kemarin sempat dimainin di sana. Ternyata oke juga gitu. Dia, si Witan ini sangat bagus memerankan peranan yang biasanya dijalanin sama si Firza Andika. Cocok banget. Cuman memang nggak ideal aja kalau misalkan. Tapi kondisinya gini, kondisi Firza Andika juga, gue nggak tahu ya, dia kondisinya fit 100% apa enggak. Gue rasa enggak, gue rasa dia ada sedikit cedera deh. Soalnya gini, Firza tuh dari 11 pertandingan, dia main full selama 90 menit itu cuma 7 pertandingan dari 11. Oke, sisanya itu dia selalu diganti di babak kedua. Kemarin lawan Persik aja dia diganti di menit 65, Witan yang masuk. Itu karena cedera gitu. Gue takutnya dia cederanya masih belum kambuh. Udah gitu Rio Matsumura juga mengaku kalau dia kemarin demam, ditambah cadangan kita juga menipis sekarang, ditambah jadwal yang cukup padat. Gue khawatir kalau Persija agak kerepotan kalau untuk terus di performa terbaiknya sampai 4-5 pertandingan ke depan. Khawatir gue, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau si Carlos Peña bisa pinter untuk merotasi pemainnya. Kemarin juga Akbar dimainin nggak jelek juga, Akbar juga bagus juga sekarang. Jadi oke lah untuk rotasi belakang, rotasi tengah, rotasi depan tuh masih bisa dilakukan sama si Carlos Peña. Oke, terakhir Komdis. Jadi Persija dan Persebaya ini kena masing-masing 25 juta hukuman dari Komdis itu karena kita datang ke sana away. Terus si Persebayanya lebih miris lagi. Dia dikenain denda 25 juta itu karena nggak bisa mengantisipasi supporter tamu yang datang ke nonton pertandingan. Bagi gue ini agak rumit ya. Gimana caranya klub tuan rumah melarang supporter tamu yang tiketnya itu dijual online, dijual bebas, semua orang bisa beli. Tiba-tiba lu harus kontrol orang nonton ke stadion gitu. Tim lawan gitu. Agak-agak susah. Ini pasal ini memang harus direvisi sih menurut gue. Karena susah, lu bakal terus-terusan lu akan kena denda gitu. Karena nggak bisa, gimana caranya ngontrol supporter tamu untuk datang ke kandang lu, sedangkan dia lagi sibuk untuk nyiapin pertandingan itu gitu. Terus akhirnya dia dikena 25 juta karena itu, karena nggak bisa antisipasi. Persija juga kena karena ada supporter yang away ke sana. Ditambah Persebaya juga kena tambahan lagi hukuman 50 juta karena ada 5 flare yang nyala di stadion di pertandingan itu. Ya kalau itu memang udah ada aturannya. Jadi dia kena denda 50 juta ditambah 25 juta. Kalau kita cuma 25 juta. Tapi gue khawatirnya kemarin pas pertandingan lawan Persik itu terakhir pertandingan itu ada nyalain flare. Gue rasa sih kena gocap gitu tuh. Kayak kena 50 juta karena kelakuan itu tuh. Gak tahu, belum keluar, nanti biasanya keluar seminggu atau 2 minggu lagi aturan Komdisnya dirilisnya. Tapi gue rasa sih kita bakal kena tuh gocap sih kayaknya sih kena karena flare. Biasanya flare aturannya agak cukup ketat gitu karena nggak dibolehin. Memang aturannya nggak dibolehin. Oke, kayaknya udah sekian dari gue. Nanti kalau ada tambahan gue akan bikin konten lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.